Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Anda hari ini, sehat? Sehat. Kalau sehat silakan dipilih dulu sampah yang ada di bawah kursinya, silakan. Oke, jika sudah bersih silakan ketua fraksi siapa? Bisa. Ada? Bisa. Silakan. Semua siap. Ucapkan salam. Basmalah. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, aku akan langsung dulu ya, Anda. Oke, Hirsya ada? Anika? Sakit? Angel? Anggun? Ari? Tito? Faisal? Parmi? Lucia? Lucia ada? Izin Bu. Hafizah? Hijri? Isan? Yes. Intan? Junika? Keisha Nanda? Keisha Aurelia? Laras? Adit? Najwa? Natasha? Najwa? Nurul Afifah? Olivia? Apa pembelajarannya? Ada yang tahu? Organisasi. Oke, organisasi. Oke, benar. Jadi materi kita hari ini adalah mengenai Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. ada materi lebih dalam. Oke, mendengarkan dulu sebab mengenai organisasi pergerakan nasional. Dalam perlawanannya melawan penjajah, melawan kolonial untuk meraih kemerdekaan. Strategi yang dipakai pada zaman tersebut tidak memakai senjata dan berperang, tetapi dengan mendirikan organisasi-organisasi yang modern untuk perlawanan, sehingga dari Islam. Akan tetapi, pada tahun 1921, syarikat Islam terpecah menjadi dua kubu, yaitu berpusat di Semarang dan berhaluan komunis. Tokoh yang tergabung anggota Panitia Guru Sosial Demokrasi Belanda dan rekan-rekannya di Surabaya. Organisasi ini menganut paham Marxisme yang kemudian berganti nama menjadi Partai Komunis Hindia pada 23 Mei 1920. Tidak lama kemudian kembali diubah menjadi Partai Komunis Nasional sebagai wakil ketua dan Bersma sebagai sekretaris partai. Tokoh yang tergabung wilayah Majulah Indonesia Muda. Oke, sudah paham apa isi video tersebut? Ya. Oke, jadi kesimpulannya kita belajar mengenai apa tadi? Organisasi pergerakan nasional. Oke. Nah, organisasi pergerakan bangsa Indonesia ini kita masuk kepada kelompok nasional Indonesia. Nah, yang pertama kita masuk kepada pengertian pergerakan nasional. Nah, pergerakan nasional itu artinya adalah sebuah perjuangan yang dilakukan oleh organisasi secara modern ke arah hidup yang lebih baik lagi. Tidak lagi menggunakan senjata, melainkan melalui organisasi. Nah, juga bisa diartikan sebagai bentuk perlawanan terhadap kaum penjajah atau kolonial yang dilakukan tidak hanya dengan menggunakan senjata, tetapi menggunakan organisasi-organisasi yang mana bergerak di bidang seperti budaya, politik, sosial, ekonomi. Nah, pergerakan nasional ini sesuai dengan namanya bersifat nasional, ada lagi bersifat kedaerahan. Nah,
daerah tertentu, tapi sudah menyatu seluruh masyarakat. Nah, yang kedua itu pemimpin organisasi berasal dari kalangan pendidik, yang mana kalangan pendidik di sini maksudnya adalah orang-orang yang bergabung dalam organisasi-organisasi tersebut itu sudah memperoleh pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, yang ketiga, organisasi-organisasi ini bersifat nasionalisme, seperti yang Ibu jelaskan tadi, tidak lagi bersifat daerah-daerahan. Lalu yang terakhir, mereka mempunyai cita-cita atau tujuan yang jelas, yang mana tujuannya itu untuk memperoleh Indonesia merdeka, yang mana bergerak di bidang seperti yang dijelaskan tadi, di bidang ekonomi, budaya, sosial, dan politik. Oke, masuk kepada bentuk perjuangan pergerakan nasional. Bentuk perjuangan pergerakan nasional itu ada dua. Yang pertama ada yang undang. Apa yang pertama? Radikal. Oke, yang radikal. Oke, radikal ini maksudnya adalah organisasi itu bersifat dia tidak ingin tidak ingin bekerja sama atau tidak mau berkompromi dengan pemerintah pada masa itu. Siapa pemerintah pada masa itu? Hindia Belanda. Nah, bersifat radikal ini sama dengan bersifat non kooperatif. Lalu yang kedua dia tahu moderat. Oke, bersifat moderat. Nah, bersifat moderat ini adalah maksudnya adalah dia itu mau organisasi itu mau bekerja sama dengan pemerintah pada masa itu, yaitu Hindia Belanda. Yang juga bisa disebut dengan bersifat kooperatif. Oke, oke. Sekarang kita masuk kepada organisasi pelopor pergerakan nasional. Nah, tadi udah jelaskan tadi dua ya, radikal dan juga moderat. Nah, jadi kita masuk kepada contoh-contoh organisasinya. Yang pertama kita masuk kepada bersifat moderat atau kooperatif. Adapun organisasi-organisasi yang termasuk ke dalam sifat moderat atau kooperatif, yang pertama itu ada Budi Utomo, ada Syarikat Islam atau SI, yang ketiga Indonesia Mardin, keempat Muhammadiyah, yang kelima Taman Siswa atau Tamsis. Nah, yang bersifat radikal itu ada berapa nih? Ada 7. Nah, yang pertama itu Perhimpunan Indonesia atau PI, yang kedua Partai Komunis Indonesia atau PKI, yang ketiga Partai PSI, keempat Indo atau Partai Indonesia. Lalu yang kelima yaitu ada PNI Pendidikan, yang keenam ada Parindra, yang ketujuh ada Gerakan Wanita. Oke, paham sampai di sini? Paham? Oke, kalau sudah paham, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Untuk kelompoknya biar Ibu yang bagi saja ya. Oke, tolong didengar nanti nama-namanya. Untuk kelompok yang pertama itu membahas mengenai Budi Utomo. Kelompok pertama, kelompok kedua membahas Syarikat Islam, kelompok ketiga membahas Indonesia Partis, yang keempat membahas Muhammadiyah, yang kelima membahas Taman Siswa, lalu yang keenam membahas Perhimpunan Indonesia atau PI, yang ketujuh membahas mengenai PKI atau Partai Komunis Indonesia, lalu yang kedelapan membahas mengenai Partai Nasional Indonesia atau PNI, yang kesembilan membahas mengenai Partindo atau Partai Indonesia, ke-10 PNI Pendidikan, 11 Parindra, 12 Gerakan Wanita. Oke, untuk kelompok pertama Aisyah, Andika, sama Andika silakan kelompok. Yang untuk kelompok satu silakan. Silakan. Untuk kelompok dua itu ada Dionisa, Vanessa sama Yada. Silakan di belakangnya. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kelompok tiga ada Agun, Ali sama Asifa. Silakan di situ di belakang kelompok dua. Untuk kelompok tiga itu ada Suci, empat ya. Oh ya, kelompok 4 ada Suci, Siti Najwa sama Siti. Silakan di belakangnya. Silakan. Yang kelima, kelompok 5 itu ada Aura, Cito sama Faisal. Silakan di depan. Lalu kelompok 6 ada Siva, Rahmi sama Rahmadina. Silakan di belakang kelompok 5. Lalu kelompok 7 itu ada
sedikit ringkasan mengenai materi yang kedua. Jadi nanti kalau garis bawahi siapa pemimpinnya, pendirinya, nanti tahun berapa dia berdiri, lalu maksud dari tujuan didirikannya organisasi tersebut. Kalau ada di buku boleh di searching ke Google. Kalau untuk peraturannya, untuk satu kelompok itu satu kertas saja. Oke, bisa dipahami? Silakan dilanjutkan. Tahun 23 Mei 1920. Yang dirikan itu yes. Sudah selesai presentasinya? Sudah selesai dalam kelompok membuat tugasnya? Oke, jika sudah, ibu akan menunjuk salah satu kelompok yang mau presentasi ke depan. Siapa yang mau pengundangan di tangan? Ada yang mau? Oke, silakan kelompok suci. Silakan. Ya, silakan. Buat teman-temannya. Teman-temannya. Ah ya. Silakan. Ya, serah dulu. Serah. Oke. Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 akan presentasikan tentang organisasi Muhammadiyah. Saya Sucakta Wiani dan saya Sedia Primenti. Saya Sedia Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sedia Primenti dari kelompok 4 dan anggota saya Suci Oktaviani dengan Siti akan mempresentasikan tentang organisasi Muhammadiyah. Suatu organisasi sosial Islam yang cukup penting di Indonesia adalah Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan. Organisasi ini bertujuan untuk memajukan bidang pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebagai suatu organisasi yang memfokuskan pada masalah sosial dan kemasyarakatan, Muhammadiyah Bapak, ada yang ingin dipertanyakan? Saya. Perkenalkan, nama saya Nuzul Fredina. Saya dari kelompok 7 ingin bertanya, tujuan didirikannya Muhammadiyah adalah? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nesra. Tujuan dari didirikan organisasi Muhammadiyah yaitu untuk memajukan bidang pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam sesuai Al-Quran dan Hadis. Apakah Anda sudah puas? Puas. Terima kasih. Iya. Ada yang bertanya lagi? Oke, Aisyah. Perkenalkan, nama saya Syafena Nisa, saya dari kelompok 1. Ingin bertanya tentang kapan dilahirkannya organisasi Muhammadiyah. Baiklah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah. Tanggal 18 November 1912. Oke, ada yang mau bertanya? Kayaknya nggak ada lagi. Saya tutup presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang bisa menyimpulkan apa inti dari pembelajaran kita pada hari ini? Bu. Silakan, Pak Faisal.
Pergerakan nasional adalah satu bentuk perlawanan terhadap bangsa Belanda atau kolonial yang tidak lagi menggunakan senjata tetapi menggunakan organisasi yang bergerak di bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Oke, terima kasih. Baik, silakan berikan. Oke, seperti yang telah dijelaskan Faisal itu benar, yaitu mengenai tadi pergerakan nasional itu adalah suatu pergerakan yang mana tidak lagi bersifat senjata melainkan bersifat organisasi, yang mana sifatnya ini untuk menindas untuk memperjuangkan kaum rakyat Indonesia yang sempat terjajah oleh bangsa Belanda. Oke, sampai di sini dulu materi pembelajaran Ibu pada hari ini. Kita lanjutkan pada minggu depan. Ibu akhiri dan tutup saja dengan wabillahi taufiq wal hidayah.